biarkan sebagian gue jadi misteri. Gak segampang itu lo nyari tahu gue kan. Iya. Jadi kalau emang hari ini gue datang, ya tangan Tuhan. Bang Kakak bikin dong lagu tentang judi online. Wah. Iya kan? Karena udah parah banget bang. Iya. Oh gitu ya gue bilang. Lo menanggapi itu gimana sih? Maksudnya gue jadi mikir gitu, kayak anak-anak zaman sekarang tuh apakah masih punya pikiran seperti Yono gitu yang menjadikan slang tuh acuan dia dalam Pedoman ya? Iya, pedoman dalam hidup gitu. Ini kan slang udah 40 tahun. Selama 40 tahun itu, band 40 tahun loh. Gak ada ganti, gak ada matinya. Ada gak sih pernah berantem gitu? Terlalu manis untuk dilupakan, kenangan yang indah bersamamu tinggallah mimpi. Apa yang muncul ketika lo denger kata slang Teh Poppy? Gue sih soundtrack masa muda. Semua orang, bener. Iya, lagi relate tuh pasti Teh Poppy. Pastilah angkatan gue gitu, Iya, maksudnya bener. emang suka kayak di Sama-sama tongkrongan main kelahiran gitar kelahiran gitu. 83 kan? Aku 84, kalau slang kan 83. Oh iya. Udah 40 tahun. Nah gue mau 40. Oh iya bener juga, ngikutin tumbuh kembangnya mas slang ya berarti. Gitu. Vio apa deh? Gak ada matinya. Ih bener. Kalau gue dulu ya. Boleh. My girl. Nah itu. Si pun fals sih malu gue. Lu Ci? Gua solid sih. Solid. Iya lagi. 40 tahun juga sih. 40 tahun cuy. Asli. Kalau kita tanya kesan setengah tahun loh. bener. Iya, berantem gak sih? Kalau kita tanya langsung kepada kakak slang yang ada di sini. Apa sober ada kakak slang. benar? Apa kesan slang selama 40 tahun ini? Kesan gua? My girl. Iya. Ternyata biasa aja. Gimana Nah, suka gitu soalnya. Iya kak, 40 loh kak. 40 tahun. Ya, gue sih selalu ngomong ke orang rock and roll terus. Gak ada matinya. Gak ada matinya, bener rock and roll terus. Soundtrack of life-nya kalau dari kita pasti kalau gue Orka Sakit Hati. Jangan Kau kecewakan aku lagi. Aci. Aku hashtag 1. Itu bilangnya apa sih? 1. Crash 1 atau hashtag aja ya. 1? Number one. Anak Twitter ya lo. Hashtag. Boleh. Karena apa jadinya aku andai kamu nggak Ada suara jangkrik dong. itu karena inget emak gua selalu. Itu kan ibu nomor 1 ya. Iya dong. Ibu, baru ibu lagi. Cukup 3 kali. Kalau kita itu ada kasus sama bapak kita, ngapain kita sertakan? Gitu. Ditunda dulu trauma-traumanya teman-teman. Sabar. Kalau Vio apa nih? Vio soundtrack lu apa? Balikin. Balik. Oh. Balikin. Iya. Lu o-nya aja. Iya benar. Kehidupan gue yang seperti dulu lagi, Pi. Iya. Kenapa dengan hidup lo dulu? Direnggut siapa kehidupan? Kehidupannya mah direnggut kehidupan gitu. Tapi itu yang karena gue anaknya kenapa parah ya? Jadi balikin. Balikin tadi lo balikin ya. Iya. Teh Poppy. Sebenarnya sih ada beberapa sih sebenarnya. Cuma yang menurut gua kayak gini loh, karena di setiap fase tuh ada momen-momennya, ada ini kayak cocok sama lagu ini, cocok sama lagu ini. Bener. Gue suka Gina turun ke Lebih OG dia ya, lebih OG dia. Harian. Pokoknya itu suka gue. Terus Hujan. Itu gue suka. Terus banyak sih sebenarnya yang gue suka tuh, apalagi ya? Oh, Jadi Tua itu menyebalkan, itu juga yang terakhir gue dengerin. Terus apalagi ya? Ya kalau ngomongin zaman dulu, ya itu pasti jadi kayak soundtrack tongkrongan, either lo lagi rame-rame, ataupun kayak kita lagi emang menikmati diri kita sendiri, ya itu emang jadi soundtrack gua pada masa itu gitu. Iya.
soundtrack kemerdekaan lah menurut gue. Thank you. Alasan ngundang Om Kakak ke sini lah ya. Jadi aku punya Om Kakak ya tetap ya. Iya. Om Kakak ke sini sebenarnya adalah beberapa dari orang kan sekarang dengan sosial media rasanya tuh kayak gampang. Kok kayak semua orang tuh terkenal gitu hari ini tuh gitu. Kayak semua orang bisa viral dengan pencapaiannya, dengan segala sesuatu yang dia lakukan gitu kan. Tapi sebenarnya terkadang ketenaran atau fame ini tuh katanya ada yang bilang jebakan, ada yang dibilang kayak ada orang yang benar-benar menikmatinya sebenarnya gitu ya. Jadi kita pengen tahu nih seorang living legend Kakak Slank gitu, lu kan udah Udah di awal-awal. udah tahu di atas tuh kayak gimana sih gitu kan? Kayak Top. Kayak gimana perasaan lu? Gua kayak dulu tuh apa yang dilihat sih pas di puncak-puncaknya tuh? sebagai orang yang terkenal gitu. Terkenal sampai Indonesia tuh dunia kayak tahu. Ya enak sebetulnya. Kalau gue pribadi banyak happy-nya jadi orang karena banyak privilege yang bisa gue nikmatin sebetulnya. Oh. Salah satunya yang paling berkesan adalah banyak temen di mana-mana. Iya sih, itu bener sih. Orang dari ujung sampai ujung siapa sih nggak tahu Kakak Slank? Itu beneran dari ujung ke ujung loh, beneran loh. Bener, tapi masalahnya maksudnya karena memang lu kan udah ya siapa sih nggak kenal lu gitu kan. Tapi lu sempat ada momen-momen yang kayak pengen sembunyi nggak sih? Atau kayak aduh gue malas banget nih kalau ketahuan nih. Ada yang dijaga nggak sih? Oh, Akhirnya? enggak sih. Enggak. Gue selalu mindset gue adalah kalau gue meladeni penggemar atau itu gue anggap sedekah. Bener, sedekah jariah. Jadi enteng lu jalannya mau keluar juga nggak gue pikirin tuh. Jadi kalaupun harus kecegat orang itu sedekah gue buat dia. Kan katanya senyum adalah sedekah paling murah kan. Ya murah, iya. Mantep ya. Tapi emang lu kan ini ya udah sering banget diidolakan lah. Bahkan kayak nggak habis-habis tuh ya, kayak seminggu kayak 8 kali lu diidolakan gitu kan. Ini ada 7 ya. Sehari ada yang 2 gitu kan kalau menurut gue. Terus di sisi lain ketika kayak ada gitu momen lu lagi kayak nggak mood banget. Lagi kayak gimana? Gue pada dasarnya emang nggak banyak keluar juga gitu, maksudnya nggak terlalu banyak beredar juga. Jadi kalaupun sekali ya beredar ya gue akan nikmatin keberedaran gue itu gitu loh. Gue bukan orang yang tiap hari ada di luar terus ketemu sembunyi gitu ya. Ya nggak gitu ya. Kalau gue pikir kayak misalnya ada satu momen ke luar negeri gitu, orang nggak ada yang tahu gitu. Ya udah gue nikmatin juga, enak juga ya ternyata nggak ada yang tahu gitu loh. Tapi kalaupun harus di Indonesia harus keluar, tetap gue nikmatin. Iya sih. Tapi pengen tahu deh momen saat lo sadar Om ketika kayak, widih satu Indonesia tahu Slank, tahu gue. Itu ada, inget nggak sih ada momen apa dulu? Dulu. Pas awal mula kayak. Jadi dulu gitu. yang gue inget dulu album pertama. Terus nggak lama langsung manggung di Makassar sama di Samarinda. Terus nggak lama setelah beberapa bulan kemudian terus ada yang cerita, di Samarinda anak-anak itu jeansnya pada dipotongin kayak lu rambut gitu-gitu loh. Oh langsung mengimitasi. Oh gitu ya. Mantap banget. Iya seneng aja tuh. Jadi terinfluence. Makanya gue bilang kalau lu tanya gimana sih nyesel nggak? Gue nggak nyesel ya, karena banyak enaknya, banyak senengnya. Happy lah, buktinya sampai sekarang juga ya maksudnya tetap dijalanin. Kalau nggak happy mah nggak mungkin sampai Makanya. Iya. 40 tahun loh gitu ya. 40 tahun. Itu kalau nggak salah zodiaknya ini ya? Pisces kalau saya. Pisces Siapa? ya? Gua. Bukan Slank. Oh Slank. Maret Desember. Oh Desember bareng sama Sagittarius. mendekati Mas Bim Bim ya? Ya. Iya, di 25. Di 26. Oh di 26-nya, Capricorn. 26-nya. Kalau Mas Bim Bim kan 25 tuh pas Natal ulang tahunnya. Ya. Slank 26 ya. Oh gitu. 40 tahun tuh ya pasti banyak banget. Iya, banyak banget yang udah dibikin. Parah. Kayak lagu itu kayak yang nggak masuk album tuh kayak banyak banget yang unreleased-nya, bener-bener nggak ada. Ini
yang kita nggak tahu, maksudnya tadi TPP kan juga nyebutin tuh lagu-lagu yang jadi soundtrack kehidupannya selama ini kan kita juga ada yang nggak tahu gitu maksudnya. Berarti sebanyak itu. Banyak banget. Banyak banget. Ini tuh banyak diemnya, kita juga karena deg-degan ya sebenarnya ngantar pilihan. Tumben banget. Tumben banget dua anak gerak-gerak. Kalau dia bener santai cuman aura itu kayak iya. Itu contekannya tinggal baca dulu. Tapi tau gak sih ya, lo percaya apa tidak percaya gitu ya, kehadiran lo di sini tuh bikin kita grogi, nervous gitu kan. Kita juga sebenarnya gila Kakak Slang mau datang gitu kan, kita langsung kayak wah di grup rame. Gue dikeroyokin. Apakah itu aura rockstar menurut lo? Iya. Kasih tahu di situ ya. Kita ketemu ngobrol biasa. Udah, tapi ketika Kakak naik panggung itu beda cerita. Beda cerita. Kelar itu semuanya. Kemarin juga yang mau undang Kang Soleh kan. Kang Soleh ayo main ke podcast Sober gitu kan. Besok kita Selasa mau tapping sama Kakak Slang. Gue bilang gitu. Terus kata Kang Soleh gini, "Widih, gaya banget." Gitu. Gara-gara lu sama dibilang gaya. karena buat gue pribadi slang itu adalah apa ya, kayak di kepala gue tuh mitos yang kayak gue nggak mungkin ketemu deh gitu kan. karena gini om, kayak sepupu gue tuh sekamar-kamar slang semuanya. Jadi kayak ya poster, ya album, ya apa. Jadi kayak hari ini ketemu tuh kayak Masih ngomong gitu. Makanya kayak Aci sendiri kan jadi bingung mau nanya apa sekarang ya? Gue juga bingung. Ini sama tadi ya, pengen. Kakak mau nanya Aci boleh deh. Enggak. Kenapa gue? Dan kalau nggak salah Kakak juga kemarin sempat diundang close the door, tapi nggak masuk karena pintunya ketutup. Tetap ya? Iya. Undang orang lagi tutup pintu ya. Janda ya. Tapi alasan lo akhirnya banyak menolak podcast dan lain-lain. Apa? Selain males ya, kayak apakah gue udah cukup dapat exposure udah berpuluh-puluh tahun butuh nih yang kayak gini-gini atau gimana? Enggak sih, bahasanya bukan gitu. Bahasanya adalah apa namanya? Biarkan sebagian gue jadi misteri. Ini dia. Maksudnya nggak segampang itu lo nyari tahu gue kan gitu. Iya. Jadi kalau emang hari ini gue datang, ya tangan Tuhan. Iya sih. Kalau kata gua mah, kita pulang aja pada. Iya. Banget nih. Bener lu. Biarkan sebagian gua jadi misteri. Kalau dia mah semuanya diumbar. Makanya Jadi gimana orang mau nyari tahu? karena zaman sekarang tuh gitu kali ya. Maksudnya kayak orang tuh lebih suka sama konten-konten atau yang sangat personal diomongin. Enggak, gue mikirnya gini. Zaman dulu gue kayak mengidolakan orang gitu atau ngefans sama siapa gitu. Itu susah banget kan. Zaman dulu kan alatnya kan nggak sebanyak kali. ini gitu. Iya sih. Susah gitu loh. Jadi emang kita mengidolakan orang tuh bener-bener wah gila lo ya kan gitu. Kalau sekarang kan orang gampang cari aja. Gue mau ngeliat banyak gitu loh. Iya. Jadi gue selalu sama Slankers selalu gue bilang, ya lu kalau mau mengidolakan orang lu usaha. Nggak semudah itu lo pengen ketemu Bim kan gitu. Nggak semudah itu lo pengen ngobrol sama Abdi Slang gitu loh. Lo harus usaha. Oke. Jadi lo begitu ketemu lo akan appreciate bu. Iya lo emang idola gue. Nah, Waktunya itu tidak itu ya. yang gua rasakan ketika ketemu pertama kali sama semua personel Slang termasuk Om Kakak. Jadi kayak gua tuh tahu nih maksudnya kan kita juga maksudnya udah menjadi bagian orang yang terkenal, ya kan? Nah itu yang susah, bukan susah sih apa ya? Kadang kita ngerasanya biasa aja nih sekarang, tapi di mata orang lain kan orang lain kalau ketemu kita kayak seneng, Ya senang banget sampai gitu. kayak ih Kak Aci gitu ya. Dan aku tuh ngerasain ke Slang gitu loh, kayak anjir seseneng itu gue Iya, ketemu sampai nggak bisa ngomong idola, malu. sampai nggak bisa ngomong dan kayak ya Allah gue mau
mau ngapa-ngapain aja kayak sungkan gitu. Kayak jadi Sampai gue mau nanya aja sungkan. Kak, asal kakak tahu ya, Tio nih biasa duduk di sini. Oh, gitu. Ini juga sama, Aci juga biasa di sini. Duduk di situ tuh. Tapi lu menanggapinya gimana sih kepada orang-orang yang nervous ketemu lu dan teman-teman slang gitu kayak Ya, apa namanya? Ya lu rasa ya lu nikmatin aja itu loh. Kan maksudnya kalau misalnya harus ketemu pasti ketemu kok. Gue orangnya emang seneng yang elemen of surprise gitu loh. Kadang-kadang kita memaksain pengen ketemu siapapun nggak ketemu gitu loh. Tapi out of nowhere tiba-tiba gue ketemu gitu loh. Iya. Ya lu nikmatin aja. Iya sih. Nah, itu ya nikmatin aja ujung-ujungnya. gue Bener mau sih. nanya. Boleh Gue dong. mumpung kepikiran dan udah kekumpul mentalnya. Udah pemanasan dari 15 menit pertama. 15 menit pertama. Om Kakak kan seorang rockstar, ya kan? Punya idola sendiri juga. Itu tadi yang gue pengen tanya. Yang bikin lo starstruck kayak kita sekarang. Starstruck ya bener kayak gitu ada nggak? Iya. Yang bikin lo grogi lah. Yang kayak diceritain tadi kan Ada. Gue itu pengen ketemu. Gue mengidolakan penyanyinya Stone Temple Pilots. Terus udah mati Scott Weiland. Ya, rest in peace ya. Terus gue berpikir, tapi kan di pikiran dan hati gue, nggak mungkin banget gue bisa ketemu dia kan gitu. Satu hari di apa namanya, di Bali tuh yang kita bisa naik gajah. Taman apa tuh? Apa? Apa sih? Bukan ya? Ada deh kita naikin gajah. Dia di restoran itu sama istrinya. Terus jadi gue ini aja gue merinding. Dia di situ. Hah? Sama istrinya kayaknya lagi sakau gitulah apalah, terus istrinya meluk terus gitu. Lagi di restorannya gajah itu. Terus nggak bisa gue ke tempat itu. Udah terlalu Besar keringat dingin. Soalnya kayak Nggak mimpi bisa, aja kan? nggak sih? Hah? Ini kayak mimpi. Kayak mimpi. Kayak nggak mungkin gitu ya? Terus gue bilang. Iya sih. Lu kira kakak apa? Kakak juga manusia. Iya sih. Iya, kan lu nanya pengalaman gua kan. Iya pernah. Punya nggak starstruck? Pernah, ya, dia itu. Dan lo akhirnya nggak nyapa nggak apa gitu? Iya, nggak dapet, nggak punya nerve gitu. Iya. Gua ngomong, nggak ada. Udah berantakan. Buntu aja deh. Tahu kan perasaannya? Ya kita sekarang. Kita buntu. Nggak, gua dalam hati gua kalau gua misalnya ketemu Mick Jagger mungkin gua pingsan. Pingsan bener. Iya, itu Scott Weiland aja pakai gitu gimana? Mick Jagger kan gitu. Tapi udah pernah nonton Mick Jagger atau Stones pernah. Stones pernah kan? Pernah. Feel-nya sama ya? Dari jauhnya kayak Iya. euforia ya? Parah men. Seru banget. Berarti sama aja guys. Sama lah, Kita gila. sama manusia. Benar. Nah, bener itu kan mungkin efeknya gara-gara fame yang tadi akhirnya terbentuk gitu ya, dan yang gue penasaran sebenarnya tadi ya, maksudnya kayak yang lo lihat tuh kayak, wih gue dilulukan gitu kan, dilulukan. Ada sempat ngerubah, mungkin bahasanya sempat ada momen star syndrome. Star syndrome. Atau lo percaya nggak sama star syndrome tuh gitu? Percaya, tapi kadar star syndrome orang kan beda-beda. Pada waktu gua Make it lah ya. naik gitu, itu nggak ada tutorial dan nggak ada yang mengasuh gua gimana how to handle star syndrome, menghandle kepopuleran gitu lah. Terus ya banyak kok tiba-tiba orang pada mendekat gitu. Kok tiba-tiba orang banyak pengen kenal, banyak nawarin ini itu segala macam gitu. Ya at the end pokoknya banyak lah yang membuat gua akhirnya belajar dari pengalaman bahwa oh ternyata gua kemarin tuh terlalu terbawa suasana ke populer, akhirnya mudah gitu lah. Iya.
ada yang hilang, ada yang datang baru tapi kayak kok jadi bakalan bikin bingung gitu ya sebenarnya. Dan itu one of the star syndrome. Salah satunya kan termasuk kesombongan. Iya. Terus jadi lalai, terus jadi ya macam-macam lah banyak. Iya. Kalau mungkin dalam case gue adalah lost gitu kan. Iya. Lo kayaknya seolah-olah wah asik ya semua orang kayak gitu lah. Semua baik, padahal nggak semua orang baik juga gitu. Iya. Ini ada fakta menarik. Ini fakta yang gue tahu sih sebenarnya ya. Jadi waktu itu kan kita sempet yang kayak main bareng gitu kan Kak. Udah lumayan lama. Terus gue lagi di fase yang mau berhenti ngerokok. Tapi lu udah duluan kan. Sekarang gue mau nanya, lu masih berhenti ngerokok apa akhirnya ngerokok lagi? Enggak, masih berhenti. Masih berhenti ngerokok? Gue terakhir dengar 5 tahun, sudah 5 tahun lebih ya? Iya udah. Iya kan? 2000 ya. Kita kan dulu sempat ketemu kan, oh berhenti dong gitu kan, berhenti, oke. Nah kemarin gue akhirnya ngerokok lagi. Tapi gue gak mau banyak bacot, soalnya kalau banyak bacot akhirnya ngerokok lagi kan. Itu yang bikin om kakak. Iya, kayak agak rancu gitu di kepala gue. Rancu ya? Maksudnya kok bisa gitu? Kan lu udah pernah berhenti dong. Gue udah tahu. Iya kan. Gue pun pengen berhenti sih jujur, Walaupun tapi kan gimana ya? kadang-kadang banyak yang membuat lu stres gitu kan. Aduh kayak enak nih ada stres rilis nih kayak ngerokok gitu atau apa gitu. Ya lu biasa bikin lagu, lu biasa nyanyi dengan ini dengan ketika menghilangkan satu ini kayak gerakan kan misalnya sambil nyanyi sambil ngerokok terus kayak ini gantinya apa nih gitu. Iya kan? Kadang suka ada pakai pensil kah atau apa gitu. Gue kemarin nyoba ngerokok, gue minta ngelinting ngerokok. Cuman gue nggak ngerti. Pas sekarang nih saat ini udah nggak enak di mulut. Oh ya udah beda aja ya. Rasanya udah 5 tahun lebih. Kalau ada yang hilang sih sempet ada yang hilang waktu. Iya. Tapi waktu pas mau bawa baru berhenti. Yang bikin om kakak berhenti ngerokok tuh apa? Apa ya waktu itu? Gue sakit kayaknya. Udah muak ya gitu. Gue sakit deh kalau nggak salah. Biasanya anak Bandung berhentinya itu karena sakit. Sakit. Alumni. Sakit seminggu sakit. Ngedrop gitu kan. Terus bangun-bangun, rokok gue yang minggu lalu nih. Nggak enak. Terus dalam hati gue, gue berhenti aja gitu. Momennya Iya sih momennya. Kita tinggal menunggu momen. Ternyata rokoknya diganti sama apa gitu. Iya kali ya? Rumput kali ya? sama jagung. Sama jagung. Nggak enak. Kebanyakan yang akhirnya berhenti total bukan karena direncanakan teh. Yes. Malah suka kayak gitu tiba-tiba. Karena sakit Oh, ya. berhenti ya. Karena tiba-tiba aja gitu ya. Iya. Berhenti ya. Gue juga denger Gitu. sih. Nah, membeda seorang kakak slang itu kan dari dulu sampai sekarang ya gue masih menganggapnya sebagai rockstar ya, the living legend gitu. Tapi ada nggak sih yang ngebedain zaman lo dulu sama sekarang? Apa nih yang paling kerasa bedanya? Bukan masalah si Femi tapi dalam dirinya mungkin ya. Gue sekarang sama gue dulu. Sama aja sih gue. Kalau gue yang gue kasih tau sama lo, gue orangnya gampang Emosi enggak dong? Gue nggak percaya dia gampang emosi, santai banget soalnya. Jangan ngajak orang, Mbak. Enggak sih, gue gampang bergaul gitu loh. Iya. Jadi dari yang kakak yang dulu sama kakak yang sekarang nggak jauh. Nggak ada beda. jauh beda ya. Secara lebih Berusaha bisa masuk ke semua kalangan, semua tempat gitu. Masih suka olahraga Kak? Masih. Masih perut kotak-kotak? Soalnya segitiga X kayaknya. Stick PF dong. Olahraga kebutuhan gue untuk sebagai performer. Ih, nah itu suara lo gimana tuh? Kenapa suara gua? Lebih baik nggak pas ketika kayak nggak ngerokok? Oh. Biasanya kan efek dari rokok kan bikin suara kita lebih berat. Iya. Enggak, Nah, ya. sebetulnya pengaruhnya ke endurance. Oh ketahanan. Iya, itu. Oh iya. Kalau sebenarnya zaman ngap rokok, ya. kalau gue mikirnya, padahal zaman rokok dulu kayaknya suaranya asik-asik aja. Cuman sebentaran gitu loh. Sebentaran udah iritasi, sebentaran udah sakit, sebentaran udah perih kayak gitu loh. Kalau sekarang, oks lah. Makanya gue, bagus lah gitu. Oh gitu. Itu justru udah banyak ngerasain manfaat dari stop merokok itu ya kayak. Iya, sebetulnya manusia diminta untuk peka aja sebetulnya. Yang perubahan dalam perubahan. Tapi cara kita peka harus lost dulu ya.
Iya nggak sih? Sampai harus, iya nggak sih harus tas dulu kayak, oh iya gitu kemarin salah gitu yang kemarin. Nggak apa-apa juga sih. Iya kan? Iya. Semua sama, semua sama. Semua orang pasti prosesnya. Ada proses. masing-masing nggak sih? Iya. Iya kan kadang-kadang kita bisa pakai pedoman dari orang lain. Betul. Kita pakai perjalanan orang lain untuk olang. Lu olang, gua bukan. Iya, iya. Ya mungkin bisa jadi menghemat waktu kita Betul. juga. Iya. Atau mungkin kita memang harus nyemplung dengan sendirinya Sendirinya. supaya tahu. ya. gitu. Segampang kalau lost di jalan tinggal buka Google Maps ibarat kata ya. Jadi nggak akan nyasar lagi sebenarnya ya. Nanya aja orang. Lu di sela-sela misalkan lagi kayak nggak ngeband gitu kan. Lu suka main game gak sih? Game, maksudnya game. Game di handphone atau game PS? Hobi deh ngomongin hobi. Hobinya kalau nggak salah nih Om Kakak sering diving teh yang gue tahu ya. Oh, hobi bukan, ya. Bukan diving yang itu bokis yang lagi main. Bukan, Enggak bukan dong. itu mah. Enggak, Soalnya gua- sekali Main game dulu anak-anak main game, anak-anak slang. Cuman terus nggak ngeband. Oh, nggak produktif. Nggak produktif, nggak asik. Mainnya game rental apa? PS kan. PS, main PS. PS. Kirain Stumble guys. Udah nggak ngikutin lagi sekarang. Oh nggak ngikutin lagi. Nah, berarti emang game tuh sebenarnya emang bikin nggak produktif tau. Gue kemarin ada orang ngobrol sama gue minta dia bilang, Bang Kakak bikin dong lagu tentang judi online. Wah, Iya kan? Karena udah parah banget bang. Iya iya. Oh gitu ya gue bilang. Iya bang, parah bang. Sekarang bisa masang 10.000. Jadi anak SMP udah bisa main. iya benar. Lu menanggapi itu gimana sih? Hah? Menanggapi itu gimana? Ya, ya memang apa namanya? Kan memang fenomena yang udah nggak terkontrol kan, Betul. judi online kan. Terus emang PR pemerintah juga kayak merasa gerah gitu kan. Tapi kan judi kan udah kayak judi, drugs, sama prostitusi itu kan memang dari zaman zaman kapan? Nabi Iya. Nabi apa juga udah Nabi begitu aja terus kan gitu loh. Iya. Nggak bakal bisa lu hapus bersih, nggak bisa. Nggak Selalu bisa. ada stain-nya. Jadi as a seniman kita nggak tahu deh bahasanya wajib atau nggak, kita butuh untuk ngasih ujangan lah ke Ujangan. orang. Nah. Hati-hati loh. Benar. Benar. Ini mematikan loh. Mematikannya adalah begitu lo punya utang, lo pinjam ini, lo terikat ini, lo bunuh diri, kayak gitu kan. Karena efeknya banyak. Iya. Tapi seniman bentuknya kan bisa lagu, bisa Film, Macam-macam. coret-coret dan lain-lain. Ini apa deh namanya, slang itu kan maksudnya orang-orang pada tahu lah, dan banyak banget orang yang menjadikan slang itu sebagai panutan teh dalam dia pedoman dalam Berkesenian. bukan berkesenian, berkehidupan yang lebih baik. Kayak temen gua si Yono yang kemarin kita jadi inian, dia bener-bener tuh pedoman hidupnya slang teh. Dia KTP-nya aja slang. Sumpah. Bentar gimana? KTP slang? KTP-nya Tanda tangannya Oh, ada tanda tangan. dia. Tanda Oh, yang tangannya kayak begitu. slang. Gue tahu itu sebenarnya kayak simbol kupu-kupu. Iya, simbol kupu-kupu. Bukan yang kupu-kupu Ya kan? juga. Enggak kan? Dia kayak Slang aja slang. Slangnya kupu-kupu, cuman tangan Yono bener-bener tulisan slang. iya, dan dia dia tuh ya cowok nakal gitu kan, kebanyakan gitu kan. Cuman dia satu-satunya yang enggak dia maksudnya gara-gara slang dia tuh nurut sama orang tua, gara-gara slang punya lagu itu. Nggak apa-apa nakal, yang penting Allahu Akbar. jangan apa deh namanya? Jangan kurang ajar sama ibu. Nah dia tuh maksudnya bener-bener menjadikan slang tuh panutan hidup dia. Pedoman. Makanya nggak aneh sampai tadi ada netizen yang nyuruh slang Judi bikin online. Bikin Iya. ini. oh jangan buat judi online. Bikin ya kayak. Bentar. Tapi jadi Gue main dulu. jangan dong. Dulu ya. Tapi gue jadi penasaran dari cerita Aci tadi. Sebenarnya lu dalam berkesenian lah ya ibaratnya, merencanakan itu nggak sih? Gue harus jadi panutan, gue harus jadi ini. Enggak. Tapi gue selalu
selalu apa namanya berpegang bahwa music is just a music kalau kita tidak menyisipkan sesuatu yang Maknanya di atau dalam situ, pesannya konteks gitu. Ada kesannya. Iya, alangkah bagusnya kalau musik udah enak, banyak orang dengerin, terus ada message-nya di situ. Itu. Ya itu makna ya, maksudnya mungkin ya kita, ya ini mah aku cuma ngarang aja ya kayak. Jadi mungkin dengan predikat kita ada di dunia ini, misalkan kakak jadi musisi, golf, influencer ya kayak Aci, stand up comedy, aku pemain film, atau siapapun itu part kita gitu di hidup ini, mungkin kita juga bisa ngasih apa sih yang bisa kita kasih, atau pesan apa sih yang bisa kita Nggak usah muluk-muluk. buat bantu merubah untuk kayak jadi lebih baik gitu kali ya. Apalagi sekarang karya distribusinya bisa tiba-tiba kayak lo misalkan iseng misalkan melukis, tiba-tiba lo misalnya taruh di TikTok 3 juta yang nonton. Jadi kayak pastikan yang bermanfaat gitu ya, bikin sebuah karya, mau itu Yang jelek juga banyak. iya kan, jelek banyak, bener. Cuman kalau kita nambahin di angle yang bagus kan bagus. Tetap bagus, Asik ya. aja kan. Iya. Jadi ada balance. Oke. Aku tuh termasuk Gen Z gak sih? Kamu, lu kelahiran tahun berapa sih? Gue lupa deh. 97 ya. Kalau gue sih masih milenial ya. Maksudnya aku tuh jadi kayak pengen tahu gitu, maksudnya Yono kan juga udah tua ya, kelihatan dari mukanya itu kayak udah lahir di abad kedua gitu. Gue tuh pas perang. maksudnya ngelihat dia, maksudnya gue jadi mikir gitu, kayak anak-anak zaman sekarang tuh apakah masih punya pikiran seperti Yono gitu, yang menjadikan slang tuh acuan dia dalam Pedoman ya? Iya, pedoman dalam hidup gitu. Jadi kayak buku manual buat hidup gitu loh kak. Aku tuh punya tahu bukunya slang. Iya. Buku Buku ya dulu yang apa sih? Sebenarnya tuh yang nulis bukan slangnya kan? Bukan. Yang ada, mana yang covernya mana yang ada bunda ya? Yang bukan yang biru warnanya. Ilmu padi ya? Apa sih? Oh iya, si Aku lupa lagi penulisnya siapa. Mas Kardi. Iya. Itu kan maksudnya dari situ juga kayak ini teh, aku bacanya kayak oh ternyata ini tuh ada kayak pedoman. Iya, 101-nya gitu ya. Dan ini tuh yang kehidupan yang dijalani oleh slang, iya gak sih? Yang aku baca ya kayak Iya. kayak tentang berpolitiknya, tentang hidup. Jadi si dia ini biasa nulis. Sekarang dia stafnya Presiden Jokowi. Jadi dia biasa nulis di Kompas. Nah dia ngelihat slang di mata dia as a pengamat politik. Oh, Bella sendiri ngikutin sosial media nggak sih Om? Kayak behavior orang-orang di sosial media sekarang yang mungkin seumuran Aci dan lain-lain. And what do you think about our behavior sekarang? Iya, Netizen kita. Yang gapnya tuh lumayan jauh ya berarti. Misalnya 40 tahun. Ya instan sih, maksudnya sekarang kan kalau dari musik aja generasi Gen Z itu cuma bisa menikmati musik like 1 menit atau 1 menit lebih. Attention span. Iya. Jadi nggak tahu deh ya. Jadi sekarang tuh kalau bikin musik, kalau gue sebagai pemain musik, pengarang lagu, bikin musik yang panjang-panjang jadi kayak waste of Mager. Jadi nggak buat apa gitu loh, mereka nggak. Iya ya. Terus album juga mereka nggak menikmati album gitu loh. Iya. Kita bikin album nggak usah 10 lagu, 8 lagu aja mereka paling next gitu kan. Mana sekarang kayak harus, masa sih nggak harus semua bikin buat TikTok kan? Bukan sekarang potong-potong kan? Sekarang ya nggak sih? Kayak Ada yang naik karena sosial media juga ya. Iya. Terus video klip juga udah nggak. Tapi tenang aja Om, kalau yang nggak premium dia nggak bisa next. bakalan disiksa ya, Tapi kita kalau gue sebagai seniman nggak bisa menutup mata dengan perubahan kayak gini gitu loh. Mau nggak mau kita juga mesti berpikir gimana caranya bikin musik yang bisa dinikmatin sama generasi baru. Gitu loh. Itu sih yang gue salut dari slang.
Oh sorry kak. Apa-apa. Oh iya. Maksudnya semakin kesini adaptasi banget dari yang zaman dahulu ya. Maksudnya musik-musiknya tuh yang kayak ya udahlah kita juga tahu kan. Maksudnya kayak perjalanannya gitu ya kak ya. Sampai sekarang tuh bikin musik terus bikin musik yang sampai gue baru dengar tuh yang jadi tua itu menyebalkan. Ya, terus inovasi dengan musik-musik yang zaman sekarang itu tuh ya itu selain nggak ada matinya itu kan. Dan kalau gue lihat ya maksudnya kayak slang itu kayak muter terus. Ya kan anak gue aja udah gede kan, jadi gue ngomong sama dia kan anak gue kuliah. Oh udah kuliah. Iya Gen Z kan. Gen Z. Gue ngobrol sama mereka, maksudnya iya dari ideas terus apa sih yang lo mau obrolin kalau di tongkrongan lo gitu loh. Dan mereka juga kan sekarang nggak nongkrong kan. Iya. Lo kok nggak pernah mau keluar rumah sih? Nggak mau ngumpul sama teman lo? Ini lagi ngumpul. Tapi ngumpulnya di Iya di grup. Di online ya. Iya. Emang udah. Sekarang nggak main ke rumah teman-temannya rame-rame gitu kan ya. Karena dengan online aja sudah ngerasa real dan terkoneksi ya, nggak kayak dulu ya. Nongkrong sampai malam gitu. Dulu mah kayak nongkrong nggak pulang. Gitu bener. Sampai orang tua gitu kan kak. Om, mau nanya, ini kan slang udah 40 tahun. Selama 40 tahun itu, band 40 tahun loh, gak ada ganti, gak ada matinya. Ada gak sih pernah berantem gitu? Berantem. Atau beda pendapat? Kalau beda pendapat tuh selalu ribut gede ada nggak tuh? Ribut gede ya kita sih pasti ribut, cuman nggak pukul-pukulan aja. Kalau berantem ideas, ribut pemikiran, selalu gue tunggu karena itu kan yang gesekan ide itu kan yang bikin kita hidup kan. Kalau kita iya aja setuju aja kayaknya nggak. Semua tuh gitu ya, harus ada gesekan. Kalau gue sedemen gue ngeledek-ledekan sama Soleh. Iya. Tapi yang bikin tetep gimana penyelesaiannya, kayak how to dealing? Ya kalau di slang sih bahasa kita tetap bahasa musik ya, maksudnya akhirnya ide dari beberapa kepala itu kalau bisa melt di musik gitu. Pada akhirnya musik itu jadi energik karena banyak kepentingan di situ. Iya. Jadi hidup ya? Hidup lah. Wow. Nah itu kan tadi kita udah ngomongin kakak dengan musiknya, dengan slang. Kakak nggak mau nengok ke belakang itu? Lu nggak mau lihat tuh Vespa gua? Tolong dipegang dulu. Katanya dilepas ya? Ini mau dijual ya? Laptop kan? Ingat banget. Mau dijual katanya tuh ya? Dengar-dengar. Enggak dong. Apa mau di giveaway? Mau mau diubah ke listrik. Oh iya. Iya gue tuh denger. Waduh, versi nih ya ke listrik. Kakak dulu deh kita tanyain deh, ya kan. Kalau gua, jujur gua belum ikhlas kak. Kalau merubah si mesin Vespa gue ini menjadi listrik. Tapi kalau kakak sendiri kan kakak udah kerja sama elders ya kak ya. Ya. Kolaborasi lah. Ya. Kolaborasi, kakak rela mengorbankan mesin Vespanya yang PTS ya kak? Gue ada dua. Tuh, yang udah dilistrikin. PTS sama apa kak? Super. Sama Supra. Coy. Ini dia bener-bener lihat. Sama Supra udah dirubah. Oh Supra. Super. Tapi ada proyek kan yang Oh ada. Iya. Juga ada. Gitu, udah dilistrikin. Itu kan sebenarnya kalau punya Vespa tuh kayak pride-nya ada tuh kan. Dia pecinta mesin kanan lah. Maksudnya pecinta kesusahan. Maksudnya susah-susah tuh karena soalnya ini gue ralat aja, gue takut diserang nih sama anak Vespa nih. Maksudnya klasiknya itu loh, dari busi, dari kayak berat sebelahnya, dari kopling kanan, Oli samping ya kan? Iya, oli samping yang dicampurin gitu kan. Nah tapi lu tiba-tiba kayak sesuai dengan zaman sekarang gitu kak, lu kok mau gitu, lu rela mengkonversi motor lo, kenapa gitu ya kan? Kenapa gitu ya kak? Kenapa? Kayak gue sinis aja kayak netizen yang kayak ngapain lu listrik gitu kan, gue mewakili gitu. Kenapa sih gitu? Padahal kan lu kan keren gitu, lu ngapain? Gue pengen punya Vespa yang beda aja. Yang beda. Gue kan main Vespa dari 2000 berapa ya? Udah lama lah pokoknya. Terus gue pengen punya Vespa yang
beda apa ya yang gue belum punya. Gue waktu belum ketemu anak-anak komunitas elektrik ya, terus gue cari-cari, ada Vespa yang dikonversi nih. Gue mau dong gitu. Terus gue ngerasain emang enak sih. Iya ya. Enaknya tuh maksudnya kita nggak perlu yang kalau sesimpel nih ya di dalam ini kita nih sebelah kiri nih biasanya ada oli samping. Terus biasanya ada amplas ya Kak, ada busi. Baru. Terus ada lap biasanya. Kalau habis isi bensin suka bocor-bocor dikit. Sekarang udah nggak ada ya Kak ya? Yang di motor elektrik nggak ada. Udah nggak ada kayak gitu Udah ya nggak Kak? ada, bawanya power bank. Chargeran. Token PLN kayak. Itu sekali cas berapa lama Kak? Ya kalau lagi di rumah gue charge 3 jam gitu lah dari. 3 jam. Itu per jam. Berarti itu sebenarnya kalau kita buat yang apa ya, motornya dipakai harian, kita tidak bisa membeli waktu ya. Kalau pakai listrik tuh, kan kita harus nungguin. Oh, kalau lagi habis. Nungguin dulu, kita nggak bisa kayak pas waktu bensin mah ke pom bensin lu 5 sampai 10 menit kita bisa beli waktu jreng gitu. Tapi Selesai. kalau listrik gimana? Ya, gue kalau mau pergi pakai listrik nih dari malamnya gue udah charge kan full, dan udah kebayang nih kalau full habis nyampe di mana itu udah tahu gitu. Oh, berapa kilometer nih si baterai bisa dihabisin gitu. Oh jadi lebih ke kedisiplinan gitu ya Kak, habit baru gitu ya Kak? Ya berstrategi aja sih. Iya. Strategi. Benar. Benar juga sih. Ada perhitungan gitu ya. Iya. Oh, kan om kakak ini rockstar kan? Oh, bukan. Rockstar nih. Kenapa milihnya Vespa? Kenapa sukanya Vespa? Rockstar itu kan ibarat kayak ya harus motor-motor gede atau motor Gue dulu pertama kali dibeliin motor Vespa. Vespa awalnya. Vespa, terus ya nggak tahu deh gue. There's nothing to do with it ya kayaknya ya. Tiba-tiba belinya otopet nggak tahu juga. Iya. Yang lo cinta dari Vespa tuh apa sih Kak? Apa ya? Gue dulu ngerasain Vespa awal-awal tuh kenapa gue seneng banget akhirnya Vespa karena komunitasnya kuat kan. Jadi gue berpuluh-puluh beratus kali mogok di jalan tuh selalu ditolongin Bantu. sama unknown. Selalu minggir ya Kak ya kalau ngeliat Vespa. Pokoknya nggak nyampe sejam lah, tuh udah ada yang nolong aja. Mau ban ke, gue udah sering banget lah. Jadi gue pikir wah ini ya gue terus jatuh cinta aja. Ya itu lah. Nggak usah lo tanya alasannya. Ya orang jatuh cinta kadang-kadang nggak masuk akal. Apaan sih? Kok alasannya gitu? Emang gitu. Iya suka gitu kalau disuka Suka terus kenapa? Oh jadi ceritanya jatuh cinta awalnya gitu. Gara-gara ya itu nih komunitas ini bagus Brotherhood-nya banget. gitu loh, satu Vespa sejuta saudara. Satu Vespa sejuta saudara. Tapi punya motor selain Vespa nggak? Nggak ada. Nggak ada. Vespa doang. Vespa nggak jadi trail Kak? Dulu. Oh jadi? Nggak jadi. Yang lu bilang pengen Nggak jadi. buat ngecek kebun Nggak tuh, jadi. lu bilang tuh. Nggak jadi. Iya kan? Iya. Akhirnya nggak jadi. Oh nggak jadi? Iya. Tuh gua ada DT mau jual tuh buat malahan jadi DT. Siapa tahu lu mau konversi juga ya kan? Nggak ada kepengenan atau kepikiran pengen apa yang nyobain ini? Gue pengen motor ini gitu nggak ada Kak? Di atas lagi diracunin tuh tadi ya. Gue pernah nyobain beberapa motor cuman akhirnya balik lagi ke Vespa karena yang pas pulang ke rumah adanya dia gitu loh. Lupa lagi sama yang lain. Nyaman. susah kalau dia Jatuh suka. cinta tanpa alasan. Iyalah. Asik. Kalau gue sih suka karena dia demplon ya. Kalau ini kan gue pakai VBB ya Kak ya. Jadi kayak bentuknya tuh kayak Motor. motor udah gitu dengan si lampu yang bulat. Terus kalau Vespa kecil gue merasa kayak terlalu imut buat gue gitu. Gue butuh yang kayak gede gitu. Apa yang kecil tuh yang small frame itu? Iya yang small frame. Lucu sih dan itu kan naik banget gara-gara Cynthia Mariska Kak. Iya. Itu harga sampai Aci kalau beli Vespa itu jadi langsung miskin gitu. Beli Vespa langsung miskin tuh gimana konsepnya? Apa sayangnya ternyata emang belum kaya? Iya itu deh. Kayaknya itu sih. Cuman ya itu bener sih. Aci juga motor Aci yang pertama, maksudnya apa ya? Yang buat hobi sekarang ya Vespa gitu pertama beli karena
sebenarnya simple alasannya. Suka sama baunya. Bau oli sama nih. Oh iya. Sama Knalpotnya, iya. Wangi, teh wangi. Ci, hati-hati TBC. Agak serem sih, Ci. Iya, menjebak. Kalau gua ini knalpotnya. Ini kayak nge-vape ini ya. Iya. Terus Gitu ya? sama perpindahan ininya itu loh, Giginya. itu kayak enak gitu jadinya kayak terus satu-satunya Vespa yang Aci nyampe ya itu PTS. Jadi ya kayaknya gue harus nabung dan gak apa-apa miskin dah. Cuma bisanya. Lagi-lagi tidak ada alasan ya. Sebenarnya kalau disuka mah suka aja ya. Bener. Seru Oh, banget ya. karena itu Vespa makanya. Yap. Kemarin sempat Aci tahu Om Kakak ada acara Vespaan bareng Kakak Sleng di Jogja ya, pas Jogja Custom Fest tuh. Oh iya. 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 Nah itu motoran mungkin udah yang kesekian kalinya kali ya acara-acara motor kayak gitu. Iya lumayan. Kalau- Gue ya. Nah, iya kan? Nah, tapi gue sejujurnya gue nggak terlalu suka riding rame-rame. gitu. Rame-rame. Wah, ya kita jadi urung deh nih main cantik. Oh enggak. Enggak ayo aja. dong. Pakai rok, mesti pakai rok ya? Enggak dong, Oh Kak. enggak. Pakai sarung boleh. Habis cewek kan. Enggak sih, harus pakai legging. Please lagi leopard tuh. Pakai boots. Berarti emang lebih senangnya sedikitan aja gitu. Iya, tapi kalau ngajak riding sih gimana? Ayo aja Boleh ya. lah, Kak, ya kapan-kapan ya. Ayo. Iya, aduh. Boleh, oke. Gila. Tapi kalau ada ini nggak sih, bukan lanjutan, rencana ke depan buat Kakak sama Sleng dan lain-lain gitu, kayak ada yang lagi dikerjain kah gitu atau Project mempersiapkan boleh nggak sesuatu? dibocorin? Kalau ada boleh di Iya. spill, boleh. Kan Desember tuh baru ngeluarin album. Gua terus mau bikin tour, teman main bikin tournya nggak bukan yang big stage, kita mau bikin tour Intimate gitu. cafe. Oh, kafe. Oh, serius. Ah, kafenya harus gede apa tuh? Menampung selain terus. Beb, ya ntar dicari yang mungkin yang rada Spacey ya, yang agak iya. spacey ya. Open Banyak space sekarang. gitu. Udah gitu di blastnya setengah jam sebelum. Duh. Jadi tunggu amat, Kak ya. Iya. Justru jadi Pokoknya lebih penuh. lagi nyari konsepnya gimana caranya supaya tetap safe gitu loh. Iya, itu. Tapi karena pengen ngerasain deket gitu. Intimate gitu. Aduh, pengen dong gue ya. Rencana Harus datang sih kalau ada di mana gitu yang deket-deket Jakarta. rencana berapa kafe tuh? Ya belum tahu, mesti ngedata kafenya yang Spacey ini kan. itu ya. Tapi titik daerahnya sudah tahu di mana-mananya. Pengen ada kerjasama sama produk yang nge-brand banyak. Nah, gitu kan. Jadi Kita tebak apa tuh Jadi ya? kita kan masuknya gampang. Apa tuh? Apakah produk Kafe. speaker? Atau Paling produk alkohol. yang paling banyak nge-brand bar kan nih. Iya kan? Iya juga ya. Iya kan? Atau produk kopi? Kopi bisa. Kopi bisa. Saus. Saus. Kecap. Tiba-tiba Saus. sering sama Iya. saus. Tapi kan membuka kayaknya selain itu kayak tidak menutup kemungkinan Iya, gitu iya. ya. Maksudnya nggak harus kayak wah ini Rockstar ini brand-brand yang masuk tuh memang harus nggak bebas. Enggak ya kan? Sekarang lebih ke balsem mungkin gitu kayak kan lagi butuh-butuhnya nih. Gue pernah main sama balsam. Iya kan, kata gue juga. Saya kan kayak agak-agak pengen refleksi deh gitu. dulu kan alkohol, rokok dan lain-lain. Tapi gue pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, apa yang membuat Sleng gak ada matinya? Kalau artis itu kan yang ditunggu karyanya kan. Oke. Selama si artis ini terus ngeluarin karya baru, bukan pengulangan, biasanya fansnya terus ngikutin. Tapi begitu dia vakum, ntar ada artis yang baru, Dilupakan dia hilang udah ketiban. Tapi kalau dia masih ngeluarin terus si loyal fans ini masih Ngikutin. Jadi intinya nggak berhenti berkarya sebenarnya itu yang bikin Sleng nggak pernah ada matinya ya. Iya betul. Ya betul tuh maknanya tidak, jadi nggak ada Nggak ada matinya. matinya.
Bikin lagu nggak ada matinya sih. Udah ada. Udah ada. Katanya baik nih, baik. Dia lebih ke pasukan armada. Iya. Aku klorofil sih kalau ya. Jauh-jauh soalnya kan. Pakai baju berklorofil. Saya memang kosong ya. Betul sekali. Hari ini nggak ada tebak-tebakan, hari ini nggak ada zodiak-zodiakan, nggak ada. Tapi kita bakalan mau nyanyi katanya. Oh, Boleh nyanyi. Kak, boleh nggak Kak? Jadi kayak selagu gitu. Ini bayaran ini kan? Oh ya Allah, takut banget gue. Kalau itu bukan punya saya, iya monggo. Ya pinjam kita dong. Oke, ada kita. Ih, lu mau di sini nggak? Lu kan nyanyi juga, gue mah. Lu mau di sini? nggak bisa sih takut. Enggak, lu di sini. Is keren banget. Bukannya lo ada biasa main itu? main- Aduh. Kita main ukulele sama gitar. Ini latihan gue nonton konser intimate-nya Slang di sini. Mau di sini nggak? Kita ambil dulu nih. Hari ini kita jadi pendiam sekali. Bener sekali. Maaf pemirsa. Ini bareng-bareng. Apa ya bareng-bareng? Gue lip sync aja lip sync. Lagunya lagu apa nih Teh? Lagunya ya. Terserah dia. Iya. Atau request. Ih, mau ke dia request gak enak gue. Apa orkes sakit hati susah ya kayak? Jangan ya. Ya, terserah dia. Iya. Virus boleh. Mau Semada. Terlalu manis. terlalu manis boleh. Atau apa? Mau ambil gitar. Ya ini aja. Weh. Asik. Takut ya. Gila apa lagi lo? Lagu lama yang biasa kita nyanyikan, tapi tak sepatah kata Yang bisa terucap hanya ingatannya dari kepala. Hari berganti, angin tetap berhembus. Cuaca berubah, daun-daun tetap tumbuh. Dan Kata hatiku pun tak pernah berubah, berjalan dengan apa adanya. Di malam yang dingin dan gelap sepi, benakku melayang pada kisah kita. Allah Akbar. Terlalu manis untuk dilupakan, kenangan yang indah bersamamu tinggallah mimpi. terlalu manis untuk dilupakan. Walau memang kita tak saling cinta, takkan terjadi di antara kita. Thank you sekali lagi. Dia punya home game ya di sini ya. Lanjutkan pasangan. Jarana, 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 na, na, na,
bersamamu tinggallah mimpi terlalu manis untuk dilupakan. Walau kita memang tak saling cinta, takkan terjadi. Terlalu manis untuk dilupakan. Kenangan yang indah dimain cantik takkan ku lupakan. Thank you. Dia mau peluk kakak ada suami gua. Gimana? Thank you, Kakak. Thank you. Thank you.